Halo, bertemu dengan saya kembali. Pada pembahasan Kamen Rider Gafu sebelumnya, Souma dan Hanto telah mengalahkan Bitter Gafu. Dan pada akhir menjelang ending episode 22, Souma teringat sesuatu tentang Ibu Hanto. Maka dari itu, mari kita mulai saja pembahasan Kamen Rider Gafu episode 23 yang berjudul Permen yang Hancur. Episode 23 dimulai dengan akhir episode 22 di mana Souma yang hampir terjatuh dari atas diselamatkan oleh Hanto dan Souma teringat tentang Ibu Hanto lagi. Pada akhirnya Souma menceritakan ingatan dia tentang Ibu Hanto. Pada saat Souma masih kecil, dia bertemu dengan Ibu Hanto di pabrik perusahaan stomak. Di sana Ibu Hanto bertemu Souma dan mengira Souma adalah korban yang dibawa ke pabrik. Karena Souma mencari-cari ibunya, Ibu Hanto mengira ibu Souma juga ditangkap dan mencoba membantu mencarinya di pabrik. Ketika mereka mencari, Souma mengatakan ibunya tidak ada dan dia takut melihat manusia yang ditangkap dalam kondisi tidak sadar di atas kasur yang lehernya dipasangkan belenggu yang terhubung ke selang menuju sebuah mesin. Belenggu ini sendiri berfungsi agar manusia yang ditangkap tidak sadarkan diri dan membuat mereka tidak meninggal saat belum dijadikan bahan camilan kegelapan. Jadi pada saat Souma masih kecil, teknologi Hitopress masih belum ditemukan, jadi untuk penangkapan manusia dan pengawetannya dilakukan manual. Kembali ke Ibu Hanto atau Bu Sae dan Souma. Pada akhirnya mereka diketahui oleh Lango beserta dua agen miliknya. Lango memanggil Souma dengan sebutan Akagafu atau Gafu Merah, yang berarti Souma sudah dioperasi Gafunya pada saat bertemu Ibu Hanto ini. What the hell? Oh my god! Melihat kakaknya Lango, Souma memanggilnya kakak Lango. Spontan Ibu Hanto mendorong Souma ke Lango karena tidak disangka Souma adalah adik dari monster yang menangkapnya. Pada akhirnya Ibu Hanto ditangkap dan agar dia tidak kabur lagi, Lango menyuruh agennya untuk memasukkan Ibu Hanto ke dalam cairan pelarut sebagai bahan camilan kegelapan, dan pada akhirnya Ibu Hanto meninggal sebagai bahan camilan kegelapan. Kembali ke masa kini, Hanto yang mendengar cerita Souma sangat shock, karena ibunya yang dia cari sudah tiada. Hanto memang sudah yakin ibunya meninggal karena sudah bertahun-tahun ibunya menghilang. Dan pada akhirnya dia menerima meninggalnya ibunya dan untuk sementara Hanto tidak ingin melihat Souma dan Hanto pergi ke markas Kenzo Suga. Di markas Kenzo Suga Hanto menceritakan tentang Bitter Gafu yang cuma tiruan dari Souma dan mereka berdua sudah mengalahkan Bitter Gafu. Suga yang mendengarkan mereka sudah mengalahkan Bitter Gafu tidak terkejut. Suga yang melihat Hanto murung menanyakan kondisinya tetapi Hanto malah ingin pergi. Sebelum Hanto pergi Suga memberikan dia sebuah kotak Valentine yang berisikan cocol Gochizo atau Gochizo Dark Chocolate sebagai hadiah Valentine dari Suga kepada Hanto. Di sini hadiah dari Suga bukan berarti Suga suka kepada Hanto tetapi sebagai teman saja. Suga memberikan itu kepada Hanto agar tidak terlalu merepotkan Souma kalau minta terus, tetapi, sebenarnya Suga cuma ingin mencoba eksperimennya kalau Hanto memakai cocol Gochizo untuk berubah. Sebenarnya entah Gochizo ini buatan Suga atau buatan Bitter Gafu, karena kemungkinan Bitter Gafu juga buatan Suga. Berpindah ke Hanto setelah dari markas Kenzo Suga. Dia melihat kembali hadiah Valentine dari Suga dan tiba-tiba dia mendapatkan pesan dari temannya yang bernama Katarou. Sekarang kita berpindah lagi ke Souma setelah dia menceritakan rahasianya kepada Hanto. Dia berencana menceritakan semua rahasianya kepada Mbak Sachika. Dan pada malamnya Souma menceritakan semua tentang dia adalah Granute, Kamen Rider, tentang dia yang bisa membuat Gochizo, keluarganya adalah musuh mereka dan lain-lain. Pada akhirnya Mbak Sachika masih mempercayai Souma dan ingin membantunya dalam kasusnya. Lalu Mbak Sachika memberikan Souma beberapa snack dan ingin melihat Souma membuat Gochizo-nya, tetapi setelah makan marshmallow, tidak ada Gochizo yang keluar. Kemungkinan ini disebabkan Souma yang lagi banyak pikiran dan tidak enak badan,
membuatnya tidak bisa membuat Gochizo atau ada alasan lain dia tidak bisa membuat Gochizo. Pada akhirnya Souma ingin menemui kakeknya dan membawa beberapa camilan, sementara itu Mbak Sachika membuat klarifikasi tentang orang yang mirip Souma di internet atas permintaan para Gochizo Souma di Happy Pare. Sekarang kita berpindah ke Hanto yang menemui temannya bernama Katarou. Mereka bertemu di sebuah kedai barbecue atau makanan bakaran. Mereka sudah lama tidak bertemu dan saling berbincang tentang karir mereka. Dan di sini Katarou bercerita kalau dia habis dipecat karena itu makanan mereka berdua yang bayar Hanto. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. Lalu saat pemilik kedai membawakan pesanan mereka, dia tidak sengaja dengar Hanto yang masih memburu monster. Mendengar itu pemilik kedai menjadi curiga kepada Hanto. Apakah sang pemilik kedai adalah Granute? Kita tunggu di next episode saja. Setelah mereka selesai makan, Hanto yang bayar makan mereka berdua dan pergi duluan meninggalkan Kataru karena dia kehilangan dompet atau handphonenya di sana sampai pemilik kedai membawakan barang Kataru yang dia cari. Tetapi, sang pemilik kedai meminta sesuatu kepada Kataru dan akan memberikan dia uang kalau bersedia memberikan informasi tentang Hantou. What the hell? Oh my god. Berpindah ke keesokan harinya, Souma dan Lakia atau Fram bertemu dan Souma mengajaknya bertemu kakek Dente. Souma ingin bertemu kakek Dente karena ingin mengecek kondisinya dan ingin mengenalkannya kepada Lakia. Tetapi saat kakek Dente mengenalkan dirinya sebagai pencipta camilan kegelapan, Lakia langsung ingin memukul kakek Dente sampai pertikaian mereka berhenti saat Souma tiba-tiba pingsan. Sesadarnya Souma, kakek Dente dan Lakia sudah agak berbaikan dan kakek Dente berkata kalau dulunya perusahaan Stomak adalah perusahaan permen biasa. Mendengar itu Souma terkejut dan kakek Dente menceritakan masa lalu dari perusahaan Stomak sampai menciptakan camilan kegelapan. Jadi perusahaan Stomak dulunya didirikan oleh kakek Souma atau kakaknya kakek Dente yang bernama Zombu Stomak. Mukanya mirip ayahnya Souma dan mirip kakaknya Souma yaitu Lango, cuma berbeda di panjang tanduknya. Kakek Souma dan kakek Dente, mereka yang mengembangkan bisnis permen ini, kakek Dente yang membuat permennya dan kakek Zombu yang menyediakan bahannya serta yang memasarkannya. Sampai pada akhirnya kakek Zombu membawakan suatu bahan yang merubah semua hal tentang perusahaan ini yang berasal dari dunia lain atau dunia manusia. Itu adalah ekstrak manusia. Kakek Dente yang tidak tahu menahu tentang bahan ini tetap membuat camilan ini dan terjual laris. Agar kakek Zombu bisa memonopoli pasar, dia meminta kakek Dente meningkatkan efek adiktif atau efek ketergantungan pada camilan ini dan terciptalah camilan kegelapan atau dark snack. Jadi itulah asal-usul camilan kegelapan yang diceritakan kakek Dente. Dan karena camilan itu banyak Granute yang kecanduan sampai melakukan apa saja untuk mendapatkan camilan kegelapan ini. Saat kakek Zombu ingin menggunakan produk ini untuk menguasai orang-orang, kakek Dente mulai berhenti dari perusahaan itu karena sudah kehilangan minat. Setelah itu kakek Dente pergi ke dunia manusia untuk melihat perkembangan Souma dengan Akagafunya dan meninggalkan sisa penelitiannya kepada Nyelf. Dari sini kita tahu kenapa Nyelf bisa punya data tentang Gafu Souma, ternyata memang dikasih oleh kakek Dente sebelum dia pergi. Sekarang kita berpindah ke Hantou yang sedang membuat artikel di kafe pinggiran. Tiba-tiba dia ditelepon Katarou yang mengatakan dia melihat monster di Teluk Akashi. Mendengar itu Hantou segera ke sana dan meminta Katarou tidak melakukan hal yang berbahaya. Di sini saya mulai muncul kecurigaan kalau pemilik kedai memang adalah Granute karena tidak mungkin Katarou langsung bertemu monster setelah dari kedai orang itu. Tetapi belum sampai beranjak dari tempatnya, malah muncul Bitter Gafu. Hello guys. Souma yang sedang pulang bersama Lakia tiba-tiba mendapatkan telepon dari Mbak Sachika kalau orang yang mirip Souma muncul lagi. Ketika Souma bertanya dari mana info ini didapat, dia bilang dari internet yang sebenarnya info ini berasal dari Hanto, sedangkan Hanto yang melihat Bitter Gafu tidak melawannya, melainkan meninggalkannya dan lebih memilih menemui monster yang dilihat Katarou. Sesampainya di sana, Souma dan Lakia segera melawan Bitter Gafu,
Tetapi sebelum itu mereka harus menyelamatkan orang yang disandera Bitter Gafu di dalam mobil yang dia buat untuk mainan. Lakia yang datang langsung menendang Bitter Gafu dan Souma segera mengeluarkan Sandera dari mobil dan meminta orang-orang di sana untuk pergi menjauh. Lalu Souma bertanya kepada Bitter Gafu bukannya dia sudah dikalahkan kemarin, tetapi Bitter Gafu mengatakan dia belum pernah bertemu dengan mereka sebelumnya yang berarti Bitter Gafu ini berbeda dengan Bitter Gafu pertama yang dikalahkan Souma dan Hanto. Lalu Bitter Gafu mengatakan yang mereka kalahkan kemarin cuma salah satu dari dirinya yang berarti Bitter Gafu adalah kloningan yang jumlahnya banyak, ketika dia kalah maka klon yang lain akan menggantikannya tanpa memiliki ingatan klon sebelumnya. Lalu Bitter Gafu mengatakan tuannya luar biasa, membuat Lakia mempertanyakan siapa tuannya dan Bitter Gafu menolak memberitahunya kalau belum menangkapnya. Setelah itu mereka segera berubah dan bertarung. Saat mereka bertarung Bitter Gafu menemukan 3 Gochizo Souma dan memakaikan 3 Gochizo itu ke pedangnya Bitter Gafu Gablet. Membuat pedangnya seperti ekor kalajengking yang bisa dengan leluasa dia gerakkan dengan kepalanya. Sebenarnya agak aneh lihat bentuk ini, malah teringat dengan Ultraman saya. Karena kekuatan Bitter Gafu yang kuat sampai melempar mobil tadi yang hampir mengenai 2 perempuan yang satunya kakinya tidak bisa berjalan, untungnya Souma dengan sigap menghentikan mobil itu yang hampir mengenai 2 perempuan itu. Sementara itu Fram malah kewalahan melawan Bitter Gafu. Fram yang meminta Souma segera membantunya mengalahkan Bitter Gafu malah mengurus 2 perempuan tadi membuat Fram marah. Tetapi Souma tidak bisa meninggalkan korban yang terluka. Karena mereka berdebat, Bitter Gafu memakai Fruchan Speci Gochizo yang memunculkan motor miliknya yang bernama Fruchan Bugi Speci dan segera meninggalkan mereka berdua. Karena tidak bisa membiarkan Bitter Gafu kabur Souma memanggil Fruchan Bugi untuk mengejarnya dan meminta Fram menjaga 2 perempuan tadi. Dan Fram mengatakan, dan episode 23 diakhiri dengan Souma yang mengejar Bitter Gafu di jalan. Untuk preview episode 24 berjudul Sesendok Es Krim Penyegaran, yang di episode 24 akan memperlihatkan form baru dari Kamen Rider Gafu, yaitu Kamen Rider Gafu Blizzard Sorbet dengan memakai Blizzard Sorbet Gochizo yang tercipta dari es krim sorbet atau es krim yang dibuat dari buah beku yang dihaluskan. Es krim ini diberikan oleh Mbak Sachika kepada Souma dan akan menjadi debut form baru Valen Chocolate atau Dark Coklat. Jadi nantikan episode 24 Kamen Rider Gafu minggu depan. Jadi mungkin sekian dulu video kali ini, jika ada salah kata mohon maaf, jika ada yang kurang atau ada yang salah, bisa kalian tambahkan di kolom deskripsi supaya bisa saya koreksi di video kedepannya. Akhir kata dari saya dan see you next video. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol like-nya. Adios.